mungkin salah satu yang harus diantisipasi untuk tidak melanjutkan penerbangan dengan maskapai berbeda. Oke. Karena yang jadi kendalanya gini, Mbak. Contoh dia berangkat dari Wamena ke Jayapura. Mm-mm. Jayapura dia menggunakan maskapai A. Mm-mm. Terus dia punya lanjutan dari Jayapura ke Makassar Makassar misalnya. menggunakan maskapai B. Nah, di saat sektor dari Wamena ke Jayapura delay, maka dia tidak connect. Otomatis tiket yang dari Jayapura ke Makassar atau ke Jakarta itu hangus. Mode pesawat itu alasannya adalah kenapa dianjurkan untuk HP itu dimatikan atau sinyalnya dihilangkan. Karena kalau dihidupkan akan mengganggu sistem komunikasi antara pilot sama menara pengawas. Jadi sebenarnya hujan pun tidak apa-apa, pesawat bisa terbang. Cuma yang menjadi concern atau menjadi bariernya adalah jarak pandang. Jadi jarak pandang antara si pilot dengan depannya itu memang kalau kayak di Wamena ini kita butuh 5 kilo. 5 kilometer dalam arti si pilot itu bisa memastikan di depannya tuh aman gitu. Kalau pesawat bisa ngomong, kira-kira dia bakal ngomong apa ke penumpang yang baru datang pas boarding sudah mau tutup? Mungkin dia bakal bilang santai aja, masih ada penerbangan tahun depan gitu ya, pemirsa. Hai penonton sekaligus pendengar podcast RRI Wamena Maritong Bicara di Honai. Di hari ini akan seru pembahasan kita karena kita akan obrak-abrik atau bongkar-bongkar permasalahan tentang penerbangan atau dunia penerbangan yang mungkin orang awam sebagai penumpang-penumpang biasa kayak saya juga gitu. Kita taunya cuma datang, check-in, boarding, terbang, sampai gitu kan. Tapi apa sih yang sebenarnya hiruk-pikuk di balik layar dunia penerbangan? Spesial hari ini sudah bersama kita di studio podcast RRI Wamena ada Pak Wongki, manajer dari Sriwijaya Air. Siap. Halo Bapak. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Kebetulan ya siang hari ya kita take-nya teman-teman. Kita ngobrol santai aja di hari ini Pak Wongki. Kita banyak penasarannya nih di dunia penerbangan seperti apa sih hiruk pikuknya sebenarnya gitu kan. Dan karena kita udah bersama salah satu penerbangan yang belum lama ini di Wamena ya. Betul. Sebelumnya katanya sudah pernah, cuma sekarang baru apply lagi gitu di Wamena. Baru operasi kembali. Baru beroperasi kembali di Wamena. Selama ini kan kita sebagai penumpang, saya juga termasuk gitu, cuma datang, check-in, boarding, terbang, selesai gitu. Pak, kalau diceritakan nih, prosesnya bagaimana sih sebuah penerbangan sebelum satu penerbangan itu terbang gitu, terjadi gitu. Mungkin dari awal persiapannya gimana gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya bisa berpartisipasi dalam podcast RRI di Wamena. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Primanto Pongsipulung, biasa dipanggil Pongki. Terkait dengan hiruk pikuk dan segala persiapan yang kita lakukan sebelum menjalankan penerbangan, banyak yang harus dipersiapkan karena penerbangan ini tidak hanya berhubungan soal Wamena, tapi soal kesiapan bandara tujuan. Nah, jadi kita siapkan dari jumlah penumpangnya, terus pesawat yang akan beroperasi seperti apa, jumlah bahan bakar yang akan dibawa, gitu. Berat keseimbangan pesawat pun harus kita hitung. Nah, selain daripada itu, yang kita harus benar-benar persiapkan adalah izin. Dalam arti kita harus izin ke Tower Wamena dan Tower Jayapura untuk izin terbang dari sini dan izin landing di bandara tujuan. Seperti itu. Apalagi kita tahu saat ini traffic di bandara tujuan Jayapura itu padat. Jadi benar-benar memang waktu itu kita upayakan bisa secepat mungkin
Se-on time mungkin. Iya, kalau bisa on time kita on time kan, harus maksimalkan seperti begitu. Kayak Bapak sebagai manajer penerbangan Sriwijaya itu di Papua baru di Wamena atau sudah pernah sebelumnya di Sudah, wilayah-wilayah lain? saya udah pernah bertugas di Biak dan di Timika Di sama Timika. Manokwari. Biak, Nah, Timika, Manokwari, dan sekarang di Wamena. Sekarang di Wamena. Di Wamena sudah berapa lama, Pak? Saya baru 1 bulan Oke, di Wamena. 1 bulan. Boleh dong diceritain, mungkin kan kalau penerbangan di Papua sudah lumayan, ada 4 daerah tadi disebutkan. Kalau khususnya di Wamena sendiri tantangannya tuh apa? Wamena ini tantangannya cuaca kali ya. Karena saya, yang namanya kalau kita ke Papua itu kan identiknya panas ya. Kita ke Wamena ini benar-benar ekstrim dinginnya, luar biasa. Dia juga banyak mempengaruhi jadwal penerbangan jatuhnya ya? Ya, itu yang memang kita tahu Wamena ini kan konturnya adalah pegunungan. Betul. Ya, memang kabut, awan rendah, itu yang menjadi concern penerbang untuk masuk di Wamena. Seperti kemarin kita lihat yang sempat hujan deras itu. Iya, itu hari apa ya? Hari Jumat minggu lalu kalau tidak salah. Itu benar-benar tidak bisa masuk pesawatnya karena memang sangat-sangat riskan kalau dipaksakan masuk. Jadi tapi tetap ada kan kalau nggak salah? Iya, besok harinya kita terbang. Besok harinya, oke. Berarti dialihkan penerbangannya. Betul. Mengulik tentang pergulatan di para penumpang adalah beli tiket. Yes. War tiket, ya. Bisa dikasih tips and trick nggak sih ke teman-teman penumpang yang dari zaman dulu atau sampai sekarang juga gitu kan? Iya. Kalau kita dari zaman dulu udah tau lah ya harga tiket sekarang sama dulu beda banget, apalagi setelah kasus BBM susah, Aftur juga susah, jadi ikut berimbas ke harga tiket yang melonjak. Waktu terbaik untuk beli tiket kapan sih? Dan kapan momen yang biasanya tiket ini dijual dengan harga murah gitu? Baik, terima kasih. Memang saat ini yang menjadi kendala itu adalah bahan bakar ya. Itu memang sudah jadi isu nasional sejak kondisi geopolitik akhirnya harga bahan bakar menjadi naik ya. Dan itu memang kita rasakan dan sangat-sangat menjadi challenge buat kita. Ya, kembali ke pertanyaan tadi terkait dengan waktu kapan beli tiket. Sebenarnya untuk saat ini waktu kapan beli tiket itu adalah di saat kita benar-benar membutuhkan. Jadi di saat hari ini, contoh ya, misalnya kita mendapatkan tugas atau ingin berkunjung ke keluarga atau teman, dipastikan benar bahwa saya akan berangkat di tanggal sekian. Karena memang saat ini kan yang kita takutkan adalah ketersediaan seat yang tidak ada. Kalau soal harga, saya rasa dari Wamena ke Jayapura, kalau untuk sektor Jayapura ya, harga sih masih masuk lah untuk kami sendiri sih di sini masih ramah di kantong lah. Tapi kan sempat sampai di atas 1 juta ya waktu itu ya, pernah ya? Iya. Yang waktu awal-awal banget isu Aftur susah itu. Ya. Sekarang kan kita bersyukur itu ya, harga Aftur kan sudah turun ya. Iya. Sudah turun walaupun tidak signifikan. Jadi harga tiket pun udah di-adjust. Udah kembali, bisa dibilang udah lumayan normal lah. Ya, sudah dibilang begitu. Tapi ada nggak sih momen-momen khusus yang akan kayak ada diskon-diskon kapan gitu, kayak Nataru atau misalnya Lebaran itu biasanya kan ada momen-momen di mana pemerintah mau kasih diskon besar-besaran nih buat harga tiket karena mumpung momennya adalah momen pulang ngumpul keluarga gitu. Memang secara nasional kan kita lihat ada beberapa periode ya yang sudah dilakukan sama pemerintah. Di Natal, Tahun Baru, sama di arus mudik Lebaran kemarin. Jadi ada diskon dari pemerintah. Nah, memang di situ otomatis harga tiket pun juga berubah, lebih murah. Seperti begitu. Berarti kalau misalnya dari Sriwijaya sendiri kasih masuk tetap normal tiketnya, terus habis itu dipotong dengan potongan pemerintah. Betul. Itu subsidi pemerintahnya. Subsidi pemerintah. Kalau tadi kan Lebaran sama Nataru ya. Iya. Kalau untuk libur sekolah biasanya di bulan Juni-Juli itu biasanya ada juga nggak sih Pak? Kita sebenarnya lihat segmennya ya. Nah kayak saat ini tuh kita ada program
beli 10 tiket gratis 1. Oke. Itu sudah berjalan dari periode bulan Mei sampai akhir Desember. Oke. Jadi kalau 10 kali terbang, Mm-mm. boarding pass sama tiketnya nggak dibuang, Oke. itu bisa diklaim. Itu. Di Sriwijaya? Di Sriwijaya. Oke, tuh teman-teman. Ada informasi menarik nih. Siapa yang 10 kali terbang, rajin mengumpulkan boarding pass-nya, rajin disimpan ya sebagai mungkin dokumen sendiri gitu ya, kenang-kenangan sendiri. Tau-taunya jackpot bisa dapat 1 tiket gratis gitu. Itu penerbangan kemana aja? Atau sesuai dengan rutenya dia. Rutenya yang sering dikumpulkan. Iya. Kalau rute sering ke Makassar, misalnya Wamena Makassar, berarti bisa klaim Wamena Makassar. Tapi itu pulang balik atau 1 kali aja? Pulang balik. Wih. Iya. Asik banget, asik. Dan di kesalahan-kesalahan apa sih yang bisa bikin kita dapat tiketnya tuh mahal banget gitu? Kayak ini saya punya satu pengalaman, kayak saya mau terbang misalnya 2 minggu lagi gitu kan. Jadi semasa itu kayak 3 hari berturut-turut saya buka aplikasi travel terus gitu kan. Saya lihat penerbangan saya, tapi kok makin hari saya buka makin naik gitu. Itu berpengaruhnya karena kita sering buka atau gimana sih? Oh enggak. Jadi memang kan harga tiket ini kan tergantung isian penumpang ya. Oke. Kalau isian penumpang, jadi kita tahu di momen-momen orang pasti akan berangkat itu adalah Natal, Tahun Baru, Lebaran, Idul Adha, terus di momen-momen libur sekolah. Nah, di momen-momen itu, kalau kita lihat harganya semakin naik, berarti tingkat isiannya hampir mendekati penuh. Oh gitu ya? Iya. Makanya tadi sempatnya saya sampaikan di awal itu, momen terbaik untuk beli tiket adalah di saat benar-benar kita butuh, kita ambil. Karena kalau kita nunggu, yang jadi bahayanya tuh kalau kita nunggu, syukur-syukur dapat tiket. Nggak kebagian tiket, itu yang menjadi. Tapi juga kadang kalau jackpot juga pas buka deket-deket itu malah lebih murah daripada kita buka 2 minggu sebelumnya. Kadang juga kayak gitu kejadiannya. Itu tidak ada yang dapat kayak gitu. Cuma nggak bisa dipastikan. Biasa itu ada penambahan frekuensi penerbangan atau ada pembukuan yang dibatalkan. Oh gitu. Iya, jadi slotnya itu kosong. Jadi buat nambah slot yaudah dikasih harga diturunin gitu. Oke. Itu momen kayak gitu nggak bisa kita prediksi. Ya, takutnya kita berharap di situ, tahu-taunya nggak dapet. Tahu-taunya malah penuhan pesawatnya jadi mahal gitu kan. Jadi ambil pas kamu emang butuh, langsung ambil aja gitu ya. Untuk perjalanan keluarga bisa dikasih tipsnya nggak sih dari beli tiket sampai di bandaranya biar nggak repot gitu? Kan biasa kalau udah traveling bareng keluarga, nggak cuma keluarganya yang banyak, orangnya yang banyak, barang-barangnya juga banyak nih Pak. Tipsnya dong. Ya, memang yang paling repot ya. Saya juga rasakan ya kalau berpergian bersama anak istri, ya memang itu menjadi suatu hal yang akan merepotkan kita dalam perjalanan. Kalau kita nggak well prepared. Jadi memang yang paling utama ya langkah-langkah yang harus dilakukan, ya mempersiapkan diri sehat jasmani rohani, dalam arti pada saat berpergian tidak mengalami sakit. Selain itu, pastikan tiket yang dibeli sesuai dengan nama penumpang. Itu yang memang jadi concern-nya, yaitu memang ada undang-undangnya terkait dengan tiket harus diterbangkan sama penumpang yang benar-benar sesuai dengan identitasnya. Nah, selain daripada itu, karena kita bawa anak istri atau bawa suami misalnya mbaknya pergi, berarti kan barang bawaannya banyak. Betul. Nah, apalagi sekarang kan free allowance bagasinya itu tidak terlalu banyak ya untuk economy class ya. Nah, kita pun juga ada layanan prepaid baggage yang dalam arti pembelian itu dari penambahan bagasi per 5 kilo, per 10 kilo, per 20 kilo itu ada. Sebelum keberangkatan? Sebelum keberangkatan. Nah, dan itu jauh lebih murah. Daripada onsite ya? Daripada onsite. Nah, di saat kita onsite justru itu lebih mahal jatuhnya. Jadi memang banyak yang kendalanya seperti begitu karena ya mungkin karena tidak mendapatkan informasi yang luas kali ya, jadi tidak mempersiapkan itu. Yang pasti kalau kita berangkat sama keluarga,
harus benar-benar kita prepare itu barang bawaan karena pasti banyak. Apalagi kalau baliknya oleh-oleh. Apalagi kalau bawa bayi ya. Iya, apalagi bawa bayi. Udah bayi tiketnya kan cuma nge-charge berapa persen bayi aja. Cuma 10% aja. Tapi dia nggak ada bagasi, sedangkan barang paling banyak di bayi nih. Nah, bawa bayi apalagi 2, bayinya kembar. Waduh, sudah, selesai sudah. Jadi memang saya beberapa kali sering memberikan, jadi ada penumpang, saya deketin di bandara, saya sampaikan, Bapak kalau lain kali berangkat, dipersiapkan. Biar maksudnya itu menjadi reminder buat yang bersangkutan, agar di next flight-nya lagi, beliau prepare. Karena nggak mungkin, yang namanya kita bawa keluarga ya. Betul. Pasti ada oleh-oleh, pasti ada, apalagi bawa bayi, itu dah. Aduh, udah kalang kabut sendiri tuh. Betul. Mau check-in lah, inilah. Aduh, agak ribet juga sih emang. Tapi ya, nanti kan ada senangnya juga setelah liburan bareng sama keluarga. Betul. Dan ada nggak sih alasan-alasan di beberapa pernyataan yang akan saya kasih ini kan? Siap. Karena mungkin kita taunya, oh ya kalau mau landing atau mau take off, jendela harus dibuka. Ya. Kita ada alasan tersendiri nggak sih? Iya. Jadi memang kalau secara safety ya, secara safety pada saat take off atau landing itu jendela harus dibuka. Kenapa jendela harus dibuka? Biar pandangan kita, ini secara umum aja ya, secara umum saya sampaikan. Jadi secara pandangan kita, jikalau terjadi apa-apa, kita udah tahu nih di daerah mana kita berada, kayak gitu. Ada kondisi-kondisi emergency yang memang sudah diplanningkan. Jikalau terjadi hal-hal seperti demikian, maka kita udah tahu, oh ini di laut kah atau di manakah, seperti begitu. Atau ada kejadian-kejadian lainnya di sekitaran area situ, kita bisa memantau. Saya kira tuh ya Pak ya, untuk kalau mau take off ataupun mau landing, jendela harus dibuka tuh karena biar para penumpang ini bisa menikmati pemandangan saat take off dan landing. Iya nggak sih, banyak yang kayak gitu kan? Sebenarnya kalau kita, itu dari sisi safety ya, nggak bisa jelasin ya. Bener. Tapi dari sisi view ya, memang pemandangan paling indah, Pak, kita ke Papua ya. Papua ini kan kita mau landing di daerah pegunungan atau daerah pantai, itu view-nya tidak ada yang jelek. Bener sih. Ya kan? Saya tugas kemana-mana nih, entah ke Biak, sampai ke Wamena, view-nya tuh tidak ada yang jelek. Malah kita melewatkan momen terbaik di saat take off dan landing dari suatu tempat di Papua. Gitu. Selain dari jendela yang dibuka, nih, kalau mau take off sama landing, kenapa harus ditegakin sih? Kursinya kan udah nyaman tuh, udah lagi terbang. Aduh, lagi santai nih, gitu. Betul. Lagi istirahat. Istilahnya ada kan yang mungkin travel buat perjalanan bisnis. Betul. Gitu kan, perjalanan bisnis. Jadi, ya mumpung saya di pesawat, saya mau istirahat gitu. Pasti udah enak nih, nggak ada yang ganggu gitu kan. Pas mau landing, Bapak Ibu tolong ditegakkan kursinya karena kita sedikit lagi prepare for landing. Betul. Gitu. Jadi memang itu salah satu, itu bagian daripada safety. Jadi safety di dalam cabin area atau area penumpang yang dimana dianjurkan seatnya ditegakkan agar salah satu alasannya agar bila mana terjadi pengereman mendadak, penumpang itu tidak jauh terhentak, begitu. Dan dianjurkan selalu menggunakan sabuk pengaman di saat duduk. Karena kita nggak tahu nih, tiba-tiba kena turbulensi, ada cuaca buruk, dan lain-lain. Nah, itu yang memang harus ya ikutin anjuran daripada mbak-mbak pramugari. Kalau nggak didenda. Oke, satu lagi pernyataannya ini ada, kenapa bagasi ini kadang datangnya tuh telat. Siap. Kadang kita nunggu bagasi tuh bisa sampai 15 menit lebih gitu. Kita udah sampai di ruang pengambilan bagasi, nggak datang-datang bagasinya. Iya bentar ya, nunggu ya, yang jemput nih nunggu ya, kita masih nunggu bagasi nih. Siap. Oke, mengenai bagasi. Nah, sekarang kalau untuk penerbangan Sriwijaya saat ini tuh saya berani jamin untuk pengambilan bagasi di kedatangan itu tidak akan terlambat. Karena maksimal dia 10 menit. Oke, udah ada SOP-nya 10 menit ya maksimal. Itu kita udah
begitu saya pindah di sini, kita Mm-mm. udah benahi. Jadi memang pada saat penumpang turun, kami juga buka kompartemen kargo Mm-mm. untuk mengeluarkan bagasi. Nah, gerobak pertama tuh langsung kita tarik. Oke. Jadi sementara penumpang itu berjalan masuk ke ruang tunggu, ada yang ambil troli, Mm-mm. ada yang ke toilet. Itu itu saya pastikan bagasi pertama udah sampai. Nanti tinggal mengikuti bagasi kedua dan bagasi ketiga. Jadi tidak menunggu semuanya turun dari pesawat dulu baru dibawa. Tidak, Oke. tidak. Jadi udah ada jaminan yang naik Sriwijaya 10 menit barang kamu udah Terima. diterima. Udah pasti masuk konveyor ya. Sudah masuk konveyor. Oke. Dan sudah beberapa kali mengelilingi Papua dan bertemu banyak penumpang ya, Pak Pongki. Pak Pongki, ada nggak sih satu cerita menarik ataupun unik dan lucu gitu mengenai penumpang yang ada di Sriwijaya? Kalau ya kita lihat ya, segmen penumpang saat ini itu kan sudah tidak seperti dulu ya. Mm-mm. Kalau penerbangan dulu awal-awal itu rata-rata yang berpergian itu orang-orang yang ekonomi ke atas gitu ya. Mm-mm. Sekarang sudah ekonomi sudah merata lah. ya merata, semua segmen tercapai. Nah, momen paling bagi saya lucu itu adalah saya masih ketemukan beberapa penumpang berangkat tidak menggunakan alas kaki. Ya, Di Papua, iya, itu yang ya paling itu pernah mengingat. saya pernah ketemu itu. Saya tanya kan, Bapak kenapa tidak pakai alas kaki? Tidak apa-apa katanya. Tidak ada jawaban yang spesifik, cuma ya mungkin karena ya itu mungkin ada beberapa orang yang masih nyaman dengan tidak menggunakan alas kaki, dan itu bukan sebagai masalah buat kita. Itu justru hal unik yang kita temukan kan Iya. ya. Wah, masih ada nih yang gini, tapi itu luar biasa Bapak. Dan kadang kan kita tidak pungkiri aspal juga kadang panas ini. Malah saya pernah ketemu ada momen lainnya tuh bawa helm. Bawa helm Iya. dipakai atau? Mungkin dia capek tenteng, dia pakai. Siap. Momen itu ya mungkin helm baru, helmnya mahal mungkin, atau Iya, bisa jadi tuh helm-helm yang ya mungkin kenang-kenangan atau ada nilai sejarahnya. Jadi helm itu dia bawa. Waktu itu pas saya bertugas di luar Papua, dia bawa pakai helm. Dan saya bilang, wah Pak, helmnya nggak dibagasikan aja. Aduh, ini saya sayang sekali helmnya. Tapi emang ada beberapa momen yang tidak cuma mungkin naik pesawat ya. Di mall juga ada yang masuk mall bawa helm, itu kayaknya tuh helm sudah terlalu fantastis harganya. Kenapa? Sama itu, Mbak. Saya juga pengen menyampaikan, karena kebetulan tadi ada yang kelewat terkait dengan perjalanan membawa keluarga. Kita tahu bahwa kadang ini pesawat itu ada yang, kalau di sini kan memang schedule-nya jam 11.05 Sriwijaya take off ke Makassar. Nah, mungkin salah satu yang harus diantisipasi untuk tidak melanjutkan penerbangan dengan maskapai berbeda. Karena yang jadi kendalanya gini, Mbak. Contoh, dia berangkat dari Wamena ke Jayapura. Jayapura dia menggunakan maskapai A. Terus dia punya lanjutan dari Jayapura ke Makassar menggunakan maskapai B. Nah, di saat sektor dari Wamena ke Jayapura delay, maka dia tidak connect. Otomatis tiket yang dari Jayapura ke Makassar atau ke Jakarta itu hangus. Nah, makanya dianjurkan kalau memang ingin berpergian, sekiranya mungkin dilakukan persiapan-persiapan yang lebih matang. Dalam arti, kalau penerbangannya satu company, otomatis penumpang tersebut akan ditunggu. Kalaupun tidak connect, akan dialihkan tanpa kena biaya. Nah, selain daripada itu, di kami juga ada layanan yang namanya in-flight service, berupa roti dan air gelas, air botol, mineral botol. Dan untuk penerbangan 1 jam, kurang 1 jam. Kalau penerbangan di atas 2 jam, itu kita menyediakan makanan berat. Nah, jadi sangat menguntungkan sebenarnya. Sisi lain juga kita tahu bahwa saat ini banyak ya kejadian-kejadian seperti GERD, asam lambung, ya kan. Baru sekarang juga tidak dipungkiri
banyak maskapai yang sudah tidak menyediakan hal Betul. itu gitu kan. Mungkin menyediakan tapi mungkin di penerbangan di atas 3 jam, di atas 5 Betul. jam atau gimana gitu Betul. kan. Ada yang kayak gitu. Memang kemarin sempat sebelum COVID, setelah COVID, Mm-mm, kita juga meniadakan mm-mm. pelayanan itu. Tapi kita lihat bahwa dari segi kebutuhan ini diukur daripada kesehatan ya. Ini sangat dibutuhkan untuk penumpang. Lagian juga kan penumpang yang mungkin belum belum sempat sarapan atau makan siang, ya bisa bisa makan di atas pesawat lah. Penumpang yang belum terbiasa naik pesawat juga bisa kepicu GERD-nya gara-gara dia nervous loh, Pak. Ya, Jadi kadang-kadang dia kan nervous jadinya naik ke asam lambung itu kan juga bisa berbahaya. betul berbahaya. Itu yang memang kita concern layanan itu tetap kita kembangkan, terus kita kembangkan dari tingkat packagingnya, dari Mm-mm. tingkat makanannya sendiri, menu-menunya sendiri, kita terus lihat dengan kebutuhan-kebutuhan di daerah-daerah yang kita terbang. Oh, berarti kadang satu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda ya? Beda, menu-menunya beda-beda. Oke, Betul. siap. Udah kita ngobrolnya lumayan seru juga, ngebahas soal pesawat, ngebahas fakta-fakta yang kita belum tahu nih para penumpang-penumpang awam. Saya mau main dulu, kita Siap, main games boleh. dulu Bapak, kita punya mitos dan fakta, Bapak bisa kasih tahu ini mitos atau fakta dan alasannya. Oke, siap. Tuh. Yang pertama Pak, turbulensi ini selalu berbahaya. Mitos. Mitos. Why? Karena dia turbulensi itu ada kategorinya. Ada kategori rendah dan ada kategori moderate. Jadi dia ada klasifikasinya. Kalau yang rendah itu masuk turbulensi yang seperti apa, Pak? Ya, bisa mungkin kita pas cruising itu atau pas kita terbang itu ada goyang-goyang dikit itu, itu yang rendah. Kalau yang masuk moderate? Yang dia sampai mungkin kita rasa betul dia turun naik. Gitu. Bener nggak sih itu gara-gara nabrak arwan? Bukan. Kan ada yang bilang, Bari lagi turbulensi, pesawat lagi tabrak awan ini. Kan ada yang gitu ya? Nggak juga ya? Iya, masuk Makassar memang dia goncangan karena kan kita masuk awan kan. Awan ini kan juga ada beberapa kategori jenis awan yang memang dia muatan apa ya? Air. Jadi begitu masuk pasti dia kena. Memang kalau Makassar itu kita masuk kan ada gunung bawah Karaing gitu, gunung gede itu. Nah, memang awan di situ banyak itu. Udah zona-zona turbulensi pasti di situ ya. Kalau di Wamena sendiri tidak ada dipastikan di mana zona yang pasti masuk wilayah mana turbulensi gitu. Kalau di Wamena ya karena kan pasti dikelilingi awan ya. Ada beberapa tempat yang memang ya pasti ada sedikit turbulensi. Oke. Lanjut, mode pesawat tuh cuma formalitas aja. Tidak. Mode pesawat itu alasannya adalah kenapa dianjurkan untuk HP itu dimatikan atau sinyalnya dihilangkan. Karena kalau dihidupkan akan mengganggu sistem komunikasi antara pilot sama menara pengawas. Jadi biasa tuh kalau si pilotnya itu lagi ngomong ke tower, itu ada kayak suara titit kayak gitu. Oh, itu karena jaringan yang masih aktif ya? Iya, kalau semakin banyak yang pakai, maka dia blok. Bisa menutupi. Nanti pilotnya ngomong apa, towernya nggak terima itu. Atau sebaliknya. Gitu. Oke. Tuh teman-teman, jangan lupa mengaktifkan mode pesawat. Kalau bisa dimatiin aja HP-nya, dinonaktifkan. Mitos atau fakta, duduk di dekat sayap itu lebih aman? Mitos. Kenapa mitos? Sebenarnya tempat duduk di pesawat itu sudah didesain dengan yang pertama dari unsur kenyamanan sama unsur safety. Jadi nomor tempat duduk di depan sampai ke belakang itu sudah dihitung dari unsur-unsur keselamatan penerbangan sama unsur-unsur kenyamanan penumpang itu sudah diukur. Jadi kalau bilang di bagian sayap itu yang paling aman atau nyaman, mitos. Oke, jadi semuanya sudah diukur tingkat keamanan dan kenyamanannya. Jadi duduk di mana saja tidak masalah. Saya malah kalau berangkat saya lebih suka duduk di belakang. Oh iya? Iya, karena kan di belakang bukan lebih guncangan ya? Enggak juga ya? Enggak juga. Kalau di belakang tuh enaknya toiletnya ada 2. Jadi kalau mau ke toilet gampang gitu. Iya bener juga. Terus kalau turunnya contoh ke bandara yang tidak pakai Garbarata, kayak Wamena, itu kita turun pertama malah lihat belakang. Bener.
pesawat lebih aman saat siang daripada malam hari? Mitos. Mitos ya. Mitos. Karena kenapa mitos? Pesawat itu sudah didesain untuk terbang di malam hari dan terbang di siang hari. Malah kalau dibilang yang menjadi pengganggu penerbangan itu adalah cuaca. Jadi tidak mesti siang, tidak mesti malam. Tergantung cuacanya. Tergantung cuaca. Oke. Kalau hujan deras, pesawat nih pasti tidak bisa terbang. Ya kayak kemarin lah Ya. contohnya. Atau karena tipe pesawatnya nih Pak? Tidak. Jadi sebenarnya hujan pun tidak apa-apa, pesawat bisa terbang. Cuma yang menjadi concern atau menjadi bariernya adalah jarak pandang. Oke. Jadi jarak pandang antara si pilot dengan depannya itu memang kalau kayak di Wamena ini kita butuh 5 kilo. 5 kilometer dalam arti si pilot itu bisa memastikan di depannya tuh aman gitu. Berarti biar ATR juga sebenarnya bisa aja tergantung jarak pandangnya. Tergantung jarak pandang sama awan rendah. Oke. Jadi itu yang tadi saya sempat sampaikan, jenis-jenis awan itu ada beberapa kategori awan. Terus dengan ketinggian awan rendahnya, kalau di bahasa penerbangan tuh low cloud-nya itu dia tuh ada beberapa jenis. Ada scatter, ada broken, ada view, dan ada satunya saya lupa nama, overcast. Jadi memang ada beberapa kategori awan yang memang kalau dia rendah dia nutupi jarak pandang. Otomatis pesawat itu tidak akan bisa melakukan akselerasi pada saat take off. Gitu, pemirsa RRI Podcast RRI Wamena. Dan satu lagi yang terakhir untuk mitos dan faktanya, semua koper nih pasti ikut di penerbangan yang sama. Siap, harus ikut di penerbangan yang sama. Harus ya, berarti fakta. Tapi ada nggak sih yang kayak terlambat masuk akhirnya ikut ke... Kayaknya saya pernah juga deh. Ada. Jadi, maaf ya Mbak, barangnya nanti diikutkan ke pesawat penerbangan selanjutnya tuh kenapa tuh Pak? Nah, itu yang harus kita cek. Yang pertama, mungkin dia telah check-in, dia check-in belakangan, akhirnya barangnya ikut di flight kedua. Oke. Biasanya seperti begitu. Malah ada yang telah check-in di maskapai A, akhirnya barangnya diikutkan di maskapai B. Oh, itu tidak masalah? Itu nanti ada permintaan dari masing-masing maskapai terkait dengan pengiriman barang. Oke, ada deal-nya. Ya. Oke. Biasanya tuh memang lebih ke terlambat check-in. Tuh, yang terlambat check-in. Jadi jangan salahkan maskapai kenapa kamu ya barang ikut ke penerbangan selanjutnya. Karena kamu terlambat. Kalau pesawatnya aja bisa ngomong, pesawatnya bilang kamu terbang tahun depan saja. Oke Pak, boleh dong satu pesan buat para penumpang biar kita tidak hanya datang check-in, boarding, dan naik pesawat, tapi kita juga jadi penumpang yang pinter gitu, yang nggak sembrono kalau naik pesawat. Baik, terima kasih kepada pemirsa, pendengar, dan penonton sekalian RRI Wamena. Ya, salah satu masukan dari saya untuk kelancaran penerbangan dan kenyamanan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, diharapkan untuk melakukan persiapan sebelum melakukan penerbangan. Terus yang berikutnya adalah mengikuti semua arahan dan panduan daripada petugas, karena petugas-petugas tersebut sudah di-training dan akan memberikan layanan yang terbaik kepada penumpang, tidak terlepas daripada ketentuan keselamatan penerbangan. Seperti itu. Oke, para pendengar dan juga penonton podcast RRI Wamena, mari tong bicara di Hone. Prepare for landing, obrolan kita udah selesai sampai di sini. Tegakkan lagi sandaran kursi kamu. Tapi kalau kamu yang dari tadi nontonnya sambil rebahan, gak apa-apa, dilanjutin aja. Kita pamit ya teman-teman semuanya. Pak Pongki, terima kasih banyak sudah hadir dan sudah berbagi ilmu seputar penerbangan dan banyak banget informasi yang kita gak tahu jadi tahu nih. Jadi penumpang yang pintar. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu di podcast RRI Wamena selanjutnya.